Oke, selamat siang. Jumpa lagi tadi bersama kami dari New Sasmita Nada untuk persembahan-persembahan musik dangdut seluruh pecinta-pecinta musik dangdut yang dari kawasan Barling Mas Caket. Jangan lupa subscribe dari Jembrang Gedang Official Music untuk share dan follow Jembrang Gedang. Masalahnya pas campur mawon. Nggih, enggak apa-apa nek. Pas Indonesia kan kadang-kadang orang pasti orang Nggih, paham. nggih, leres nggih. Niku ben. Kadang bahasa Jawa. Nggih. Wong. Oke, Pak Lemi bisa diceritakan kesenian krumbyung itu awalnya seperti apa sih? Kemudian dinamakan krumbyung. Jadi begini. Sinan Krumbyung saya nggak tahu ya. Ada beberapa nggak tahu. Dan ini kalau saya dulu kan pentas di Surakarta. Si ngerti seni Krumbyung di Surakarta bukan saya. Nah, saya punyanya seni reog angklung Banyumasan Purbalingga. Nah, kalau saya sedang di Surakarta, si Mita dari Surakarta, mahasiswa di Surakarta, mencarikan krumbyung dari Purbalingga. Yang mencari nggak ada, namanya siapa ya? Wah, kenapa siapa nih Pak? Cari sini. Di sini Mbak ada seni krumbyung, saya nggak tahu. Udah bukan bahasa. Ya Mas nyor te krumbyung dunia angklung. Ya kiye mbok sing mbah niku. Ya cobi mbak pada latihan kok tekan Surakarta manten. Latihan sebulan nutup itu. Bulan itu cari latihan namung musik toh. Dan ternyata udah sampai di bawah teng Surakarta. Ya ini sih namanya krumbyung ini atau sing krumbyung ini dari Purbalingga ini. Loh, ini dari Purbalingga grupnya seni reog angklung. Ya ini kalau senang di sini kan grupnya ini gitu di sana Surakarta. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 2013 apa ya? Irannya lah. Irannya. Itu di Surakarta di isi Solo atau di mana? Di Pendopo. Pendopo Surakarta. Ya di bawah situ lah sing melihat itu sing cara-cara bahasa Jawa sing nonton bahasa siswa kabeh. Ada orang lain, anak-anak itu, anak-anak seniman seniwati di Surakarta. Ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang ya harus di situ lah. Tapi sebenarnya sejarah atau awal-awal seni reog angklung ini mulai kapan yang Bapak tekuni? Ya anak arte cetaknya ya panjang. Satu malam juga tatas. Yang dari ini kan di saya sudah turun ke 5. Canggahnya saya, buyutnya saya, kakek, bapak, teman saya. Ya turun seni lah. Jalan nggak tahu, nggak jalan apa saya nggak tahu. Yang itu turun seni. Nah, dari kakeknya saya, katanya bapaknya saya itu dalam reog ronggeng lah, yang dulu ronggeng, buat sekarang. Nah, ronggeng kan itu ya cara bahasa Jawa ya anu marungan lah dibingi. Caranya pada dibingi kok cara seneng dikandungi itu sampur apa selendang digawa bunga kembali itu lagi ketenan gitu. Nah, sareng uga sudah dironggeng. Nah, terus cara kerusakan di badan itulah, badannya si jadi ronggeng rusak caranya. Saya rusak diterima jadi reog. Nah itu katakan besok anak tulisannya besok di namanya seni reog. Tabannya angklung. Niku angklung ada sejarah ya. Niku angklung kan anggitane. Niku anggitane kan niku huruf sanga. Niku anggitane Kanjeng Sunan Kalijaga para wali itu. Niku katanya. Dan ini pas sing megang itu Sunan Kalijaga kan nomor 7. Nggih. Arwah sang niku nomor Sunan Kalijaga nomor 7. Kula kan ngetos keluar malakan 7, 7, 7, pitulungan. Ya, pinapal niku lah. Pinuju niku. Lah sabar niku lah terus cekok ngramani kula. Reog. Cepeng kaki ini kula awit tahun
1875 sampai 1945. Katanya bapak saya, dan dipegang bapak saya 45 sampai tahun 70. Saya lihat baru bekalnya saya baru meninggal kemarin, baru 40 hari itu. Nah, itu istri namanya Reo. Nah, dipegang saya, kalau saya kan saya diperjakan awet tahun 64 lah, udah ikut peta sama almarhum bapaknya saya. Nah, sampai bapaknya saya pun sudah kena penyakit tuh, utang besar, masih mau badut, masih bergulung yang banyak. Nah, tahun 70 meninggal. Nah, tahun 70 12 komplang, nggak ada kesenian. Saya pegang 73. Nah, dinamani Sri Rahayu, yang dulu namanya Purbolaras, yang dulu berapa tahun lah Purbolaras. Ya, ada yang aneh-aneh lah, yang terjadi nggak baik, begitu lah. Saya ganti Sri Rahayu terjadi. Nah, seterusnya sampai sekarang, nah lepas tinggal di Surakarta, ya sekitar 2013 lah sampai sekarang. Ya, setelah itu 2013, 2014 itu saya diundang di Jakarta Taman Mini. Tapi sebenarnya angklung ini memang asli Purbalingga atau dulunya? Asli. Dulunya bapaknya niki benar-benar dari Purwonegoro. Yang masih murah, masih 6 perak. 6 perak. Ambilnya tahun 70, tahun 68. Saya masih kecil, belum sunat. Rumpiung ini. Iya. Itu, Dia masih kecil itu. Yang dulu, dan ini sih besar itu saya ganti. Yang dulu kan kita kecil semua. Ngasih tas masa hitam itu yang dulu. Masih yang dulu. Udah berapa tahun, Bung? 6, 8 sampai sekarang. Dan penarinya memang tetap penari lengger, Penari reok gitu ya. Reok. Udah berapa reok lah? Wong masih bekerja saja masih reok itu masih sing meninggal kemarin. Yang dulu di kakaknya saya itu Paraman itu jadi lengger, ya nggak lama lah. Banyak orang itu seneng sama lengger. Ya, saya kemutan makanya saya bersaudara sih tinggal ini. Nah, terus Supina, terus Admi, terus lebih banyak lah. Yang barang awet pegang kulo megang biu niku Pasih. Mas apa tahu? Rew Pasih yang tuh. Iya. Iya. Ya, belum megang teman itu. Nah, terus ya sampai dari anak itu si manis. Sampai siapa saja itu baca. Nah, sebagai pimpinan grup ini ya, Pak Rumi, untuk kehidupan kesenian reok atau kelunjung sekarang ini ada kesulitan semacam apa, Pak? Yang sing jelas belum ada begini ya, nggak ada kesulitan. Yang sekarang sebenarnya masa corona ini sih yang nggak ada ini nggak ada kesulitan. Ya tiap bulan tetap lancar, tiap pentas ini seperti itu ada begini lah apa corona itu dan jauh. Ya katanya sih mau ngundang kan maras gitu. Nah, terus dengan penayagan, terus penari reoknya, itu seperti apa cara memimpin mereka agar tetap
ini kan kalau anak-anak muda kan lebih susah ya memanage mereka. Nah, cara Pak Lemi untuk agar mereka tetap utuh, tetap ada yang istilahnya nguri-uri Grombyung ini seperti apa? Yang ini jelas menurut saya kan kalau saya kasihan kalau si nanggap ya ongkos mahal nggak tidak baik kan kasihan. Kalau saya kan mencari orang sing pintar semua, nggak pakai orang sing latihan ya percuma lah sama di kerajaan. Ya itu kalau saya kadang-kadang ngajarin langsung di panggung, nggak ajarin itu sing tapi langsung di panggung. Begitu latihan, begitu mendapat pesangon. Nah, di latihan di rumah nggak tahu. Sulit lah sulitan, awang-awang gitu, pasti nggak awang-awangan. Bukan jam, bukan awangan. Bukan kadang-kadang ada pentas napa panggilan apa dia. Ya kadang-kadang suka iyalah, jadi ya abot. Nah, saya pinter lah kalau saya melatih lengger itu pakai gas. Yang penting kan kegerakannya ini kita kan pas nanti deh. Tapi biasanya kalau pentas ya ditangkap itu untuk acara-acara apa itu? Ya seadanya, kadang nikahan, kadang sunatan, kadang nadar, kadang ya cuma senang-senang. Ya sih mesti ya nadar, mesti ya sunatan sih mesti. Pak Lewi punya cara atau strategi untuk agar seni Grombyung ini tetap bisa lestari nggak? Maksudnya nanti ada penerusnya itu ada cara? Ya bisa. Ya nanti ya kalau saya kasihan sih mau ngajarin, nah saya kan sulit. Anaknya saya juga nggak bisa, paman lain itu. Nah, anak saya kan sih bisa terjun ke sini tuh cuman lentung tengor ya bisa bicara yang pada hobi. Ya semuanya yang dulunya jadi sini semua, anaknya Wati ini jadi lengger semua. Ini ada sing seneng yaudah. Ini ngalir aja ya, nggak memaksakan. Iya nggak, saya nggak masakan. Nah ini cuma 2 sih belum itu berkeluarga tuh masih si satu masih kuliah aja lagi kuliah. Nggak tahu lah nanti terjun ke sana apa saya nggak tahu lah. Saya nggak berani masakan anak-anak itu. Oke, terakhir Pak, Pak Lemi punya harapan apa terhadap seni Grombyung ini, harapan ke depan? Yang harapannya saya ya melestarikan seni budaya Jawa. Bagaimana supaya berkembang, ayo semuanya dipasari di mana saja untuk Purbalingga sekitarnya harus diururi. Jangan sampai kecolongan sama orang luar negeri. Itu kok. Nanti kecolongan bagaimana? Nah, buktinya sekarang ada orang Cina ikut hukum cadung ya, ada orang Belanda ikut seni Jawa itu. Harus hati-hati orang Jawa itu, seni Jawa. Jangan sampai hilang lah. Nah, kedepan saya itu supaya berkembang, bisa maju, bagaimana caranya mati. Tapi kalau misalkan nanti istilahnya Pak Lewi pensiun gitu kan, udah nggak sering nabuh Grombyung ini, terus akhirnya Grombyung hilang, itu gimana? Nggak bisa. Tetap ada mak, ada saja. Kenapa? Yang penting belum kiamat masih ada lah. Kesini nggak bisa, pasti ada. Di anaknya saya, di putunya saya, nggak tahu pasti ada. Kan ini daerah Langgar, ada turunnya Jawa Akhirnya. Udah dia ada Langgar itu pasti ada Lengger, ada Ronggeng. Udah daerah ini kan ini jam Ronggeng. Artinya Pak Lewi yakin bahwa ini nggak mungkin punah? Yakin. Yakin. Dan nanti sih siapa yang nyambung nggak tahu. Tapi pasti akan ada darah-darah warga Lengger ini akan warga Langgar ini menurunkan jadi Lengger gitu. Ya bisa. Ya sing penting siapa saja lah. Yang sing penting siapa saja. Yang penting seniman sejati. Jangan seniman duit, Pak. Ini. Anak kanggo aku dong sampe gah. Seniman duit. Seniman sejati.
Kali saya ulang. Saya bantu mau, ini ketanggap nggak mau, ini aneh ya. Anggar ketanggap harus saya ongkosnya paling besar. Dan ini anggar bantu, bantu sih berapa ini kan anu bantu, dikasihi 5.000 nggak apa-apa anu bantu. Itu seniman sejati. Masa sekarang sebenarnya sih menebubit anggar itu tegah maka itu. Terang-terangan lah, wong kula cara pun manfaati pira-pira kesenian kayak gue lah, anu sing lakor rasane gak ana lho Pak. Nah saya enggak. Nah, kalau saya kan terwajud ya cara santri ya ini astajib lakum nek aku nyuwun karo Gusti Agung kok kesempatan apa tujuane itu. Langgeng budayane lan kesinane, langgeng wargane, langgeng masyarakat, langgeng sing padha ngundang. Sedaya kan sampeyan lho. Sebelum kula lamar sing ajeng tembejen, ajeng nanggap napa nggih gitu. Nah, masa depannya saya gitu. Lestarikan budaya bagaimana supaya berkembang. Ya cara saya mohon sama pemerintah lah bagaimana supaya berkembang itu gitu ya. Iya. Anggaran enggak didukung itu berkembang bagaimana? Bisa nyata bagaimana? Ada yang utuh. Ya harapan saya gitu. Cukup Pak. Terima kasih.